never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Ex-rider MotoGP, Sete Gibernau, tak ragu menunjuk Marc Marquez sebagai rider tertangguh dalam sejarah kejuaraan ini. Gibernau antusias menantikan kiprah Marquez di musim depan. Marquez tidak bisa dipungkiri menjadi fenomena baru MotoGP, setelah Valentino Rossi. Menandai debutnya pada 2013, rider Honda itu langsung merebut titel juara dunia, lalu mendominasi dengan memenangi 5 dari 6 musim berikutnya. Marquez bahkan nyaris sempurna, saat memenangi gelar juara dunia MotoGP terakhirnya di 2019. Si Baby Alien meraup 12 kemenangan dari 19 balapan, dan tidak pernah finish di luar 2 besar dalam 18 balapan yang berhasil diselesaikan. Pada prosesnya, Marquez mengemas 420 poin di klasemen akhir, yang menjadi rekor. Perdebatan tentang siapa pebalap tertangguh di MotoGP menjadi tidak terelakkan. Namun, Gibernau yakin, Marquez layak mendapatkan predikat itu. Jika saya harus memilih sebuah nama, saya masih akan menjawab Marquez, cetus 2 kali runner-up MotoGP itu kepada La Gazzetta dello Sport. Dari sudut pandang saya, dia itu seorang pahlawan, rider terkuat dalam sejarah. Marc Marquez kini terpuruk setelah bergulat dengan cedera lengan dan penglihatan ganda. Ironisnya, Marquez masih menjadi pebalap Honda terbaik dalam 2 musim terakhir, meski tidak menjalani musim penuh. Pebalap berusia 29 tahun itu akan menghadapi MotoGP 2023 dengan berbeda, sekaligus menentukan masa depannya. Saya penasaran melihat bagaimana dia akan menghadapi musuh barunya, yaitu aspek psikologis, kemampuan mengelola kesulitan, lanjut pria Spanyol berusia 50 tahun itu. Marc itu sedang dalam momen yang belum pernah terjadi pada dia sebelumnya. Dia tidak pernah berada di dalam posisi seperti ini. Dia akan harus mengatasi pikiran-pikiran yang akan membuat dia beraksi berbeda daripada biasanya. Namun, saya kira Marc masih memiliki beberapa musim di level tinggi di depan. Jika segalanya berjalan baik, hal barunya adalah adanya Marquez di puncak dari awal kejuaraan dunia. Sekalipun hal itu akan sangat bergantung pada Honda, simpul Gibernau. Sementara itu, pembalap anyar LCR Honda itu memiliki pengalaman panjang di MotoGP. Ia promosi ke kelas Premier pada 2017. Sejak saat itu, Rins terus mengendarai GSX RR. Rider Spanyol terpaksa ganti tunggangan setelah Suzuki memutuskan hengkang dari MotoGP. Ia pun ditampung oleh Honda dan dikirim ke tim satelit, LCR milik Lucio Cecchinello. Meski tak memperkuat skuad pabrikan, Rins tidak berkecil hati dan melihat tantangan menarik di depannya. Setelah uji coba pasca musim usai MotoGP Valencia, Rins berurusan dengan sifat buruk yang diperoleh dari motor berbeda. Saya pikir datang ke Honda dengan atau tanpa pengalaman di motor lain tidak masalah. Memang benar bahwa Suzuki memiliki kemampuan menikung yang lebih baik, tapi itu tidak mengubah fakta, bahwa saya menghabiskan 6 tahun dengan motor yang sama dan sekarang saya menggunakan Honda. Itu tidak akan merugikan lebih dari ini, pemilik 17 podium MotoGP menerangkan dalam siniar motorsport.com Spanyol. Rins mempersiapkan diri dengan menggunakan motor versi jalanan Honda. Pembalap tersebut harus mengubah pendekatan untuk beradaptasi. Adaptasi dengan motor baru dicapai berdasarkan jam terbang. Januari ini, saya akan berlatih dengan Honda 1000, model jalanan, di berbagai sirkuit. Tetapi tidak peduli berapa jam yang saya lakukan dengan sepeda motor itu tidak akan menyerupai balapan, katanya. Pada akhirnya, hanya ada satu MotoGP dan sangat sulit untuk mereplikasi pekerjaan yang Anda lakukan dengannya. Saya mengatakan kepada Honda bahwa ide saya bukan untuk membuat motor mereka menjadi tiruan Suzuki. Honda akan memiliki hal-hal yang buruk, tetapi juga hal-hal yang baik. Saya akan selalu memberitahu Anda bagaimana saya melakukannya di Suzuki. Tapi bukan untuk membuat motor seperti itu, tapi untuk meletakkan semuanya di atas meja, pungkas Rins.